Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya mengenai pengaruh fee audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di Bursa Efek Indonesia. Ini disusun oleh saya atas nama Siti Nurhofifah, kelas AK22C1, matkul metodologi penelitian, dosen pengampu Ibu Neng Asia SEMM. Kita ada 9 pembahasan. Yang pertama yaitu kata pengantar, yang kedua pendahuluan, yang ketiga rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang keempat hasil penelitian terdahulu, yang kelima metode penelitian, yang keenam temuan-temuan pada riset, yang ketujuh kemungkinan yang terjadi, yang ke-8 kesimpulan, ke-9 saran. Langsung saja yang pertama yaitu kata pengantar. Proposal ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas membuat proposal penelitian akuntansi mata kuliah metodologi penelitian. Proposal ini mengambil judul pengaruh fee audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Neng Asia SEMM selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kelas AK22C1 program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dan yang kedua, tidak lupa dengan teman-teman kelas AK22C1 yang telah memberikan dukungan penuh hingga tugas ini dapat selesai tepat waktu. Yang kedua yaitu pendahuluan. Berdasarkan standar profesional akuntansi publik atau SPAP, audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional atau professional qualities, auditor independen, pertimbangan atau judgment yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Yang kedua, kualitas auditor tergantung pada dua hal. Yang pertama, kemampuan teknikal dari auditor yang terrepresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi. Yang kedua, yaitu kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Tiga, gigir skandal akuntansi dan laporan keuangan raksasa energi Amerika Serikat, Enron Corporation pada 2001, mendorong banyak negara memperketat aturan tentang kantor angkutan publik atau KAP. Yang keempat, berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka proposal penelitian ini diberi judul pengaruh fee audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pihak pelaku pasar dalam melakukan eksplorasi lebih jauh pada auditor yang mengeluarkan opini pada laporan keuangan auditan benar-benar pernah mengalami rotasi atau tidak. Yang kedua, bagaimana pihak pelaku pasar dalam memperhatikan laporan keuangan telah diperiksa auditor yang memiliki reputasi atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor. Hasil penelitian terdahulu yang pertama dari Dr. Wahyudi Nur, SEMSI AK, pengaruh fee audit, kompetensi auditor, perubahan kewenangan terhadap motivasi auditor. Yang kedua, dari Andri Prastiwi dan Frena Widayuarti Wilisha, faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor studi empiris perusahaan publik di Indonesia. Yang ketiga, dari Dr. Anda Indra Januarti MSI AK, analisis pengaruh faktor perusahaan, kualitas auditor, kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern atau perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, kuantitatif, atau mainstream atau positif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data penelitian dengan prosedur statistik. Yang kedua yaitu objek penelitian, laporan keuangan auditan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masing-masing tahun diambil 40 kapitalisasi pasar tertinggi. Adapun alasan pengambilan 40 kapitalisasi pasar tertinggi adalah demi pertimbangan kecukupan sampel per tahun dan memenuhi kaidah pengambilan sampel baik tahunan maupun keseluruhan. Selanjutnya yaitu temuan pada riset. Yang pertama yaitu temuan pertama, diketahui bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mendukung temuan Hoitas et al., Deliwell et al., dan Abdul et al. Yang kedua, temuan kedua tidak mendukung temuan-temuan pada riset sebelumnya. Demikian juga dengan temuan yang ketiga. Kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu pasar sebenarnya tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini pada laporan keuangan tahunan tersebut pernah dirotasi atau tidak. Yang kedua, kebanyakan di antaranya pergerakan pasar disebabkan oleh capital gain, sehingga sangat kecil kemungkinan mereka menggunakan analisis fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan jual beli saham.
Yang ketiga, reputasi audit yang terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemungkinan itu bisa disebabkan dominannya Big Four sebagai pengaudit listed company. Yang keempat, tidak terbuktinya pengaruh rotasi audit. Pasar bisa jadi jarang melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap siapa yang memberi opini atas laporan keuangan auditan. Kesimpulan, penelitian ini menguji pengaruh dari fee audit terhadap kualitas audit, rotasi audit terhadap kualitas audit, serta reputasi audit terhadap kualitas audit. Dari hasil uji statistik menggunakan regresi linear berganda, terbukti bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemungkinan tidak berpengaruhnya dua variabel terakhir bisa jadi disebabkan oleh keengganan pihak pelaku pasar untuk mengeksplorasi lebih jauh apakah auditor yang mengeluarkan opini pada laporan keuangan auditan benar-benar pernah mengalami rotasi atau tidak. Demikian juga dengan variabel ketiga. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, pada dasarnya pelaku pasar di Indonesia sebagian besar mempertimbangkan capital gain, sehingga sangat kecil kemungkinan menggunakan analisis fundamental sebagai bahan pertimbangan melakukan tindakan jual atau beli saham. Yang kedua, seharusnya pasar mempertimbangkan secara signifikan atas analisis fundamental sehingga hasil auditan atau opini auditor bisa lebih diperhatikan. Yang ketiga yaitu untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, diharap mempertimbangkan faktor ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sebagai dasar pengujian pengaruh ketiga variabel terhadap kualitas audit dan juga variabel-variabel yang bisa dieksplorasi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Di antaranya grup konsensus, peer review, dan lain-lain yang sebaiknya pada penelitian ke depan dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Itulah presentasi dari proposal saya. Thanks for watching.